Alhamdulillah wa syukur ala nabilah. Para sahabat sekalian, ini adalah malam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah khalaqul dzikir yang Kanjeng Nabi menyebutnya Raudhah min Riyadil Jannah. Maka ini sebuah kesempatan kita merendah bagai bumi, menghamba-hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kerendahan. Para sahabat sekalian, di dalam minggu yang lalu diterangkanlah tentang sifat-sifat para sufi. Sesungguhnya yang disebut sifat itu tidak terlihat oleh kita, baik kita nisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala di beberapa tahun yang lalu saya sempat juga menerangkan tentang ini. Tetapi kita sebagai pengingat-ingat lagi, maka saya akan terangkan lagi. Saya menerangkan di masa lalu tentang zat, sifat, dan af'al, tindakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sifat ini tidak terlihat oleh kita. Sifat ini ada pada diri zat yang disifati itu sendiri. Jadi zat dan sifat itu juga ada di situ. Para sahabat sekalian, sifat ini kita menerangkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya memberi contoh, misalnya Allahu mutakallimin bizatihi. Allah berkata dengan zatnya. Allahu sami'un bizatihi. Allah mendengar dengan zatnya. Allahu basirun bizatihi. Allahu qadirun bizatihi. Kekuasaan dengan zatnya. Allahu wadudu bizatihi. Mencintai, maha mencintai dengan zatnya. Berarti kalau sifat para sufi yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat kita tentang hadis qudsi. Barang siapa taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mulutnya berbicara adalah mulutku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia memandang adalah mataku. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini tiada bahasa lagi, karena ini adalah bahasa untuk makhluk, untuk ciptaan, maka dibahasakan seperti itu. Yang sesungguhnya Allah itu zat. Allah maha meliputi segalanya. Bahasa melihat dengan mataku, berbicara dengan mulutku, bukan berarti Allah punya mata dan mujasimah begitu. Tidak seperti itu. Karena Allah zat
laisa kamislihi syai'. Tidak bisa diperumpamakan apa-apa. Bagaimana dengan sifat para sufi tadi? Sufi ini orang-orang yang taqarrub ilallah, yang menegakkan syariat. Ingat itu, yang menegakkan syariat setegak-tegaknya. Lalu dengan tegaknya syariat, dia menebalkan keimanannya. Lalu Allah hibahkan hakul yakin kepada hati orang-orang yang bekerja keras mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja keras dengan apa gerak? Mengurangi makan, menjauhi larangan-larangan, termasuk juga menjauhi yang halal, yang itu memacu keinginan-keinginan, mengambil ala kadarnya daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas bumi. Maka keimanannya menambah. Jadi keimanan itu tidak bisa dianjurkan, hei kau harus beriman. Bukan, tidak begitu. Tidak akan didapat. Ilmu anjuran dari masa kanak-kanak sampai masa tua ini, kalau dianjurkan ya begitu-begitu saja. Keimanan diambil dengan kerja keras, dengan kurang tidur, ibadat di malam hari, dengan bekerja seolah-olah tidak lazim seperti manusia biasanya yang berselimut di malam hari. Dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari. Orang kebanyakan sedang terlena. Orang kebanyakan sedang menikmati kehidupan. Para sufi bekerja di malam hari untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertebal penghambaannya, mempertegas kebudakannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicaranya tidak lebih banyak daripada zikirnya. Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki, yang didisiplinkan, diunjamkan ke dalam hati para sufi untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, untuk mendekat kepada Al-Wadud, pemilik segala kecintaan. Lalu bagaimana dengan kecintaan tadi? Bisakah manusia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dijangkau. Tetapi dengan berteguh kepada syariat, disiplin diri, menolak sifat-sifat insaniah, menegakkan tauhid sebenar-benar tauhid, sehingga tauhid itu terhunjam di dalam hati. Tetapi untuk mendapatkan keimanan dan tauhid yang setinggi-tinggi tauhid itu adalah berupa musyahadah, kejelasan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mau-maunya Allah saja, menurut kadar peribadatan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa. Dan itu pun kalau Allah berkehendak, dengan menghamba-hamba, tidak dengan gratis. Lalu bagaimana tentang kecintaan tadi dan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala bila tidak kenal siapa gerangan Allah?
Dan bila tauhid tidak menghunjam, keimanan tidak menghunjam, tidak beroleh musyahadah, tidak ada mukasyafah, yang semua itu di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tersingkap siapa Allah gerangan. Maka dari itu, dengan bekerja keras, riyadah dan mujahadah, bangkit sebuah rasa. Karena akan terlihat jelas, arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia kenal dengan dirinya dulu, baru kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Kalau sudah kenal betapa gagahnya Allah, betapa Allah Syami'un tadi, betapa Allah Qadirun tadi, betapa Allah Hayyun, betapa Allah sangat segalanya, itulah dia. Maka di dalam Al-Quran Allah sebutkan 99 nama itu, yang sesungguhnya nama Allah tidak terhingga. Hanya yang ada di dalam Al-Quran disebutkan 99 nama terbaik Allah, bukan disebut Asmaul Husna atau Ismul Azam. Perhatikan di dalam 99 nama itu, yang tertumpu dan paling dahulu disebut adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena ini segalanya. Yang 99 nama itu terdiri dari Jalal, kegagahannya, dan Jamal, keindahannya. Persentasenya banyak kegagahannya, tetapi tertutup oleh keindahannya. Maka yang paling atas Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang disebut terlebih dahulu. Perhatikan ketika membaca Ismul Azam, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa Rahmanur Rahim Malikul Quddus, itu dia basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang hurufnya ada 19, yang ada tanda-tanda di atas, ada harokat, ada fathah, ada kasroh, ada tasdid di atasnya. Hurufnya 19, tandanya ada 10, jumlahnya menjadi 29. Ada 3 tasdid di atasnya. Di atas alif lam lam ha 1, di atas alif lam ro yang pertama dan alif lam ro yang kedua. Berarti 19 ditambah 10 ditambah 3, 32. Rahasia daripada Bismillahirrahmanirrahim, basmalah ini, di dalam hitungan 32 ini, kalau dihitung para ahli menghitung numerik begitu, yang 30 rahasia itu ada di dalam 30 juz Al-Quran. Karena itu 32, yang 2 ada di dalam 2 kalimat syahadah, pengakuan. Berarti Bismillahirrahmanirrahim mencakup 30 juz Al-Quran dan 2 kalimat syahadat.
Di sana ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak ada di dalam Al-Quran setiap surah kecuali surah At-Taubah semua memakai Bismillahirrahmanirrahim, terkecuali At-Taubah. Inilah dia, ada sifat kasih, ada sifat sayang, yang ini meliputi kegagahannya semua dan meliputi juga kecintaannya dan keindahan, jalal dan jamal, meliputi semuanya. Lalu bagaimana dengan yang tadi sifat Wadud, Al-Wadud, yang mencintai? Barang siapa taqarrub ilallah, segala sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena orang itu taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada sang cahaya, dia terbias cahaya-cahaya itu. Tahukah para sahabat sekalian, para auliyaillah, karena taqarrub ilallah, segala ilmu pengetahuan yang jauh daripada akal kebiasaan manusia berpikir, Allah hibahkan kepada orang-orang itu. Tapi karena sifat Allah juga ghaib, Allah menggaibkan juga para auliyaillah agar tidak diketahui dia berpangkat apa. Tetapi tanda-tandanya itu membias, sifat-sifatnya itu membias, kasih sayangnya tiada taranya, tidak bisa diukur oleh manusia biasa. Mengapa begitu? Karena sifat itu sendiri, saya katakan tadi, adalah zat. Dan zat ini dirasakan oleh pemilik sifat itu. Terasa. Hanya pemiliknya yang tahu zat yang ada di dalam dirinya. Bagaimana tentang takaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan? Takaran itu adalah menurut kehendaknya dan menurut tindakan-tindakannya. Ini af'al Allah, tindakan-tindakan Allah, perlakuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada ciptaan-ciptaannya. Lalu bagaimana manusia-manusia yang terbias dengan kasih sayang tadi? Sudah barang tentu beliau-beliau itu orang-orang yang terbaik, orang-orang yang taqarrub ilallah, yang ilmunya tidak diukur, tidak bisa diukur oleh manusia-manusia biasa, tetapi dijadikan tempat bertanya. Tidak usah diumumkan, hei kau bertanyalah kepadaku. Tidak. Karena Allah menggerakkan hati manusia untuk bertanya. Pergilah engkau kepada fulan bin fulan karena pantas untuk ditanya. Ini adalah sifat-sifat Allah yang membias. Karena ma'rifatullah, karena mengenalnya. Lalu bagaimana bisa mengenalnya? Karena riyadahnya gagah. Dari mana kegagahannya? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dengan segala kekuasaannya menunjuknya orang untuk gagah beribadat kepadanya. Kalau begitu bertambahlah jelas manusia tidak boleh dan sangat tidak patut untuk mengaku-ngaku si pandai, mengaku-ngaku si mengerti. Apabila berhadapan dengan orang-orang pemilik ilmu-ilmu itu, jangan memotong kata-katanya. Saya beritahu, berdengarkanlah, bertazimlah, janganlah merasa lebih mengerti.
Mengapa begitu? Orang-orang yang seperti itu erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Allah tidak ridho kepada kita. Sangat berbahaya. Apalagi mau mengajar-ngajarnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena para auliyaillah itu dikelabui dengan segala macam kelambu-kelambu terbaik, sehingga manusia termanipulasi, tidak bisa mengerti mana gerangan para auliyaillah. Mengapa begitu? Karena kasih sayang Allah, karena kecintaan Allah. Kalau Allah sangat mengasihinya, diliputinya dengan kabut sehingga manusia tidak mengerti siapa gerangan. Para sahabat sekalian, berarti harus ada sebuah keberhati-hatian di dalam diri kita. Berarti harus ada kewaspadaan. Harus menjaga jangan sampai kita congkak di hadapan kekasih-kekasih Allah. Ini harus berhati-hati. Karena congkak adalah kawan-kawan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga Allah memberikan keindahan-keindahan akhlak kepada kita dan memberikan kegagahan-kegagahan di dalam riyadah dan mujahadah untuk mencapai taqarrub ilallah. Amin ya Allah ya rabbal